Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! 1000 naga menjaga arai suci. Su Ming bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan gerbang kota, dan Tantai Xuanzong masih tahu ini. Mendengar bahwa Su Ming telah datang, Tantai Xuanzong mengizinkannya memasuki lobi. Penatua 9, apakah ada yang salah dengan pembangunan gerbang kota? Long Aotian bertanya, menatap Su Ming yang berjalan ke lobi. Kembalilah ke Sekte Master, bukan karena gerbang kota memiliki masalah, tetapi seseorang sedang mencari masalah. Su Ming membungkuk. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, apa maksud Penatua Su dengan ini? Su Ming menghadapi Tantai Xuanzong dengan kepalan tangan dan berkata, Master Sekte Tantai, baru saja, seorang biksu tersier pemurnian jiwa dari Guizhong mengatakan bahwa ada masalah dengan gerbang yang dia bangun. Orang ini mencium dengan keras dan memanggil suzerain saya secara langsung, dan meminta generasi muda untuk datang dan memanggil suzerain. Mendengar ini, para Master Sekte mau tidak mau terkejut. Siapa yang membuat masalah seperti ini? Mari kita berhenti membangun gerbang. Keterlaluan. Tantai Xuanzong berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, suzerain ini telah menjelaskan bahwa tidak seorang pun kecuali Qian Yuan diizinkan untuk campur tangan dalam pembangunan Fangcheng, dan tidak ada yang harus dicari. Penatua Su, siapa orang ini? Penguasa ini tidak akan pernah menjadi tanpa ampun. Sekte Master Tantai, para junior tidak tahu namanya, kata Su Ming. Penatua 9, apakah kamu tidak tahu? Bukankah kamu bertanya? Long Aotian sedikit tidak senang. Penatua Su mengawasi pembangunan gerbang kota dengan bintang dan bulan. Ini juga sangat sulit. Master Sekte Long tidak bisa menyalahkannya. Tantai Xuanzong berkata, menatap Su Ming. Penatua Su masih bisa mengingat penampilan orang ini, jika kamu ingat, padatkan penampilan orang ini. Pada saat ini, Tantai Xuanzong sangat tidak senang. Saya ingin tahu apakah ada kepercayaan antik lama di Zhong yang keluar untuk mencari kesalahan. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang berani menghentikan pembangunan gerbang kota. Ini senior, Su Ming berkata, senior Tantai, tolong lihat pemuda berjubah putih ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Su Ming, seperti yang dia ingat lebih awal, melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya dalam kehampaan, memadatkan seorang pria muda yang tampan dan luar biasa dengan jubah putih. Tan Yun. Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa, sehingga gelas anggur di tangannya dimiringkan dan anggur roh tumpah tanpa menyadarinya. Dia menggosok matanya tiba-tiba, dan ketika dia menemukan bahwa itu adalah Tan Yun, suaranya bergetar dan berkata, Penatua Su, apakah Anda yakin itu dia? Meskipun Su Ming tidak tahu mengapa Tantai Xuanzong memiliki reaksi yang begitu besar, dia masih berkata dengan jujur, itu benar. Uh. Long Aotian terkejut, dengan tatapan bingung, yah, Master Sekte Tantai, bukankah kamu mengatakan bahwa utusan Tan meninggal? Mengapa dia masih hidup? Ya, Master Sekte Tantai. Petik 2 petik 2. Semua Master Sekte berbicara, merasa bahwa beberapa otak mereka tidak cukup. Ceritanya panjang, semuanya, aku akan bersamamu. Tantai Xuanzong meninggalkan sebuah kalimat, yang berubah menjadi bayangan yang kabur, dan langsung menghilang di kursi atas. Ayo pergi, mari kita bertemu utusan Tan. Sue Chong bangkit dan menghilang dari tempat duduknya. Hahaha, ternyata utusan Tan tidak mati, bagus. Long Ao Tianlang tersenyum dan buru-buru meninggalkan lobi. Suzerain lainnya menyusul. Dalam sekejap mata, hanya Su Ming, yang menjadi semakin linglung, yang tersisa. Aku punya slot. Aku takut mati. Ternyata orang ini sangat besar. Su Ming bergumam pada dirinya sendiri, dan sosoknya melintas sebelum menghilang ke lobi. Setelah 3 napas, Tan Yun, apakah itu benar-benar kamu? Di luar gerbang kota, Tan Yun mendengar suara yang akrab dan bersemangat dari langit, dan pada saat berikutnya, Tantai Xuanzong muncul di depannya. Tan Yun, murid, khawatir tentang Tuan, dan minta Tuan untuk memaafkan saya. Tan Yun membungkuk dalam-dalam pada Tantai Xuanzong. Wow, Tantai Xuanzong mengambil langkah tiba-tiba dan membantu Tan Yun, tangannya mengepal erat lengan Tan Yun, dan langsung tertawa keras, hahaha. Ini benar-benar anakmu, oke. Kamu kembali. Beritahu Sekte Master ini, apa yang terjadi.
Tantai Xuanzong mendesak. Tan Yun dapat melihat dari mata Tantai Xuanzong bahwa dia sangat peduli pada dirinya sendiri. Ada arus hangat di hati Tan Yun, meluap di dalam hatinya. Kembalilah ke Tuan yang berdaulat. Murid itu punya waktu untuk meninggalkan tempat abadi melalui terowongan ruang dan waktu, jadi dia tinggal di dalamnya selama 3 tahun tanpa bahaya. Petik 2. Lebih dari 2 bulan yang lalu, murid itu menggunakan cobaan abadi ini untuk meninggalkan tempat abadi dari terowongan ruang dan waktu. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong memuji tanpa ragu, "Oke, simpan jika kamu mati." Segera, Tantai Xuanzong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Sebelum terowongan waktu dibuka, bukankah para murid Xianzong abadi dan jiwa ilahi Xianzong mencegat Anda dan murid-murid saya di puncak gunung peri ruang dan waktu?" "Iya," Tan Yun berkata sambil mencibir, "namun, kali ini 5.900 murid Eternal Xianzong dan Huangfu Shengzong semuanya mati. Pada akhirnya, para murid dan 31 lainnya dari sekte kami meninggalkan tanah abadi hidup-hidup. Mereka semua sudah mati." Tantai Xuanzong terkejut, "Kamu membunuh mereka semua. Para murid hanya mengendalikan mereka. Daniel dan yang lainnya lah yang membunuh mereka." Tan Yun berkata tanpa terkejut. "Hehehehe, tidak buruk, itu hanya berita bagus." Tantai Xuanzong menyombongkan diri, "Kali ini, diperkirakan Zhu Jiyu dan Ruyan Wuji, hal-hal lama sangat marah hahaha." Desir Sam. Pada saat ini, bayangan itu diulang, dan ribuan penguasa mengumpulkan Tan Yun bersama-sama, dan masing-masing dari mereka mengirim salam kepada Tan Yun. Dalam adegan ini, Tantai Xuanzong melihat di matanya dan tersenyum diam-diam, itu masih menantu laki-laki yang disetujui oleh Master Sekte. Dia sangat muda sehingga dia telah memenangkan kekaguman dari banyak Master Sekte. Selanjutnya, setelah Tan Yun dan Master Sekte berangkat sebentar, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata dengan bingung, "Tan Yun, mengapa kamu menghentikan Elder Su dari membangun tembok kota?" Master Sekte menjadi tenang dan semua menatap Tan Yun. Tan Yun dengan hormat berkata, "Kembali ke tuannya, murid itu pernah belajar satu set formasi ofensif dan defensif yang digunakan melawan kota dari tuannya. Namanya adalah, Tousan Dragon's Guarding Saint Arai. Itu sebabnya muridnya ingin menangguhkan konstruksi dan membangun gerbang sesuai dengan pola gerbang yang dipikirkan muridnya." Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata, "Karena tuanmu mengajarimu formasi, itu pasti luar biasa. Namun, formasi pertahanan yang hebat sangat penting. Kamu harus berbicara dengan Master Sekte terlebih dahulu, apa perbedaan antara formasi 1000 naga penjaga Sein di mulutmu?" Murid itu patuh. Tan Yun berkata, "Saya tidak tahu tuannya. Formasi apa yang ingin Anda buat?" Tantai Xuanzong berkata terus terang, "Jika kota Tianpufang selesai, akan ada paman kedua dari raja yang akan mengatur arai suci meteor Pantom Lore. Arai ini adalah arai suci tingkat rendah. Tentu saja, paman kedua saya adalah seorang tingkat rendah, Master Arai Suci." Master Sekte mendengar bahwa paman kedua Tantai Xuanzong adalah Master Formasi Suci tingkat rendah, dan mereka menghirup udara. "Anda tahu, proses formasi dibagi menjadi, murid formasi, Master Formasi, Master Formasi Agung, Master Formasi Hormat, Master Formasi Suci. Setiap level dibagi menjadi level bawah, level menengah, level tinggi, dan level suci. Saint Arai Master tingkat rendah, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak banyak orang yang melihat benua hukuman surga." Namun, kalimat Tan Yun selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Tan Yun dengan hormat berkata, "Kembali ke Sekte Master, barisan suci penjaga kota 1000 naga yang diajarkan oleh guru murid kepada muridnya adalah barisan suci tingkat menengah. Arai Saint tingkat menengah." Tantai Xuanzong terkejut, "Tan Yun, apakah tuanmu adalah Master Saint Arai tingkat menengah?" Bab 492 tidak sabar. "Iya, Tuan, tuanku dan para tetuanya memang guru suci tingkat menengah," kata Tan Yun. "Iya, sepertinya arai penjaga 1000 naga memang lebih kuat daripada arai meteor Pantom Lore." Tantai Xuanzong berkata, lalu berkata, "Tan Yun, tetapi jika Anda ingin mengatur formasi suci pertahanan 1000 naga tingkat menengah, Anda memerlukan Master Formasi Suci tingkat menengah, dan Anda hanya formasi Master peringkat suci, bagaimana Anda harus mengaturnya?" Tan Yun menjawab seperti seorang Liu, "Kembalilah ke Master, meskipun kakeknya adalah Master Formasi Suci tingkat rendah, tetapi para tetua hanya perlu mengikuti langkah-langkah dalam slip giok formasi yang ditinggalkan tuanku untuk murid, dan mereka masih bisa berhasil diatur." "Yah,
Master Sekte itu lega. Tantai Xuanzong mengangguk puas, dan berkata dengan bingung, apa yang baru saja Anda panggil paman kedua saya? Tan Yun tersenyum dan berkata, kembali ke Sekte Master, paman kedua Anda meminta murid untuk memanggil pamannya kakek dalam perjalanan kembali dari Sekte Peri Abadi ke Sekte. Paman di mulut Tan Yun secara alami adalah Tan Tai Long. Jadi begitu. Tantai Xuanzong tertawa. Tindakan Tan Yun ini dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama-tama, jika Anda tidak mengaturnya sendiri, Anda tidak akan mengekspos keterampilan pelatihan Anda. Kedua, dia sangat menyukai Tan Tai Long, dan ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan bantuan kepadanya, dari Sein Arai Master tingkat rendah hingga Master Sein Arai menengah. Alasan mengapa Tan Yun ingin menyenangkan Tan Tai Long adalah karena dia mengerti bahwa Huang Fu Shengzong harus memiliki pedang luar biasa sendiri, dan jika dia mengambilnya kembali di masa depan, itu tidak akan berjalan dengan baik. Pada saat ini, setiap kali ada kesempatan untuk membeli dan berteman dengan sekte senior, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia melakukan ini untuk membuka jalan bagi masa depan, dan cepat atau lambat itu akan berguna untuk hari Tan Tai Long. Pada saat ini, Long Aotian mengangkat tinjunya ke Tan Yun dan berkata, Tan Messenger, bagaimana gerbang kota harus ditumpuk sekarang? Sekte Master Long tunggu sebentar. Tan Yun mengeluarkan slip batu giok kosong dari cincin Qian Kun, dan segera melepaskan indera spiritual ke dalam slip batu giok. Setelah indera spiritual menyapu slip batu giok, tiba-tiba, slip batu giok itu melukis gerbang di slip batu giok. Tembok kota sepanjang 100 li bukanlah garis lurus, tetapi seperti kepala naga besar. Mulut naga yang terbuka adalah gerbang untuk memasuki Fangcheng. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan spiritualnya dan menyerahkan slip giok kepada Long Aotian, berkata, saya telah menandai ukuran, spesifikasi, dan jarak bagaimana menumpuk gerbang dan tembok kota. Anda dapat melihat apakah itu bisa dilakukan, dan secara ketat, ikuti giokku. Struktur gerbang Jen. Hei, utusan Tan, lihat apa yang kamu katakan, apakah aku juga master tingkat menengah? Long Aotian dengan percaya diri mengambil slip giok, dan segera memanipulasi momen ketika kesadaran spiritual memasukinya, dan seluruh tubuhnya terguncang, dan kemudian wajahnya senyumnya menghilang, menjadi sangat serius. Tantai Xuanzong dan Master Sekte lainnya melihat penampilan Long Aotian, dan mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka satu per satu dan melepaskan indera spiritual mereka ke dalam slip batu giok. Ketika melihat bahwa gerbang kota adalah kepala naga besar, wajah semua orang tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan. Tetapi dari struktur gerbang kota, Anda dapat merasakan keteguhan dari arai penjaga 1000 naga. Setelah waktu yang lama, Long Aotian menarik indera spiritualnya dan berkata, utusan Tan, saya bisa mengerti. Selanjutnya, saya secara pribadi akan memimpin murid Long Yunzong saya untuk membangun gerbang kota. Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Sekte Panjang, ingatlah bahwa ukuran kepala naga harus dibangun sesuai dengan slip batu giok. Jika ukurannya salah, itu akan dibangun kembali pada waktu itu. Jangan khawatir, Long pasti akan menyelesaikan tugasnya dengan cermat. Namun, ukuran kepala naga di slip Yiyu sangat bagus sehingga mungkin perlu waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Tan Yun tersenyum dan berkata, waktu bukan masalah, kualitas adalah yang pertama. Long Aotian berulang kali mengatakan ya. Selanjutnya, Tantai Xuanzong memanggil Tantai Qianyuan dan memintanya untuk menemani raja, dan dia meminta Tan Yun untuk mengikutinya ke kota Tianpufang. Tan Yun, bagaimana menurutmu ketika melihat Fangcheng? Tantai Xuanzong berkata dalam-dalam. Tan Yun tersenyum sedikit, Master Sekte, Anda selangkah lebih dekat untuk menyatukan 9 kapal. Tampaknya jawaban Tan Yun bukanlah yang dia tanyakan, tetapi Tantai Xuanzong sangat senang, bukan kamu yang mengenalku, Tan Yun. Terima kasih atas pujian Raja, para murid tersanjung. Iya. Mulai sekarang, di depan Master Sekte ini, tidak perlu diformalkan. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan tersenyum, apakah Anda masih ingat bahwa guru Sekte ini berjanji kepada Anda sebelum Anda berpartisipasi dalam percobaan tanah abadi lebih dari 3 tahun yang lalu, apa? Tan Yun merenung untuk waktu yang lama, dan berkata dengan ragu-ragu, kamu mengatakan bahwa ketika murid kembali dari persidangan, hadiah terbesar akan diberikan kepada putra pertama. Mungkinkah itu? Betul sekali. Tantai Xuanzong tersenyum sepenuh hati ketika memikirkan gadis harta karun yang sedang berlatih di gerbang peri. Para murid sedikit tidak sabar.
Tan Yun berkata sambil tersenyum, Sekte Guru, apa hadiahnya? Yah, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Tantai Xuanzong membuat teka-teki bodoh, baiklah, kembali ke sekte dan laporkan kepada orang-orang yang khawatir tentang Anda bahwa Anda aman, dan kemudian melalui formalitas untuk memasuki pembuluh darah abadi. Untuk sementara, Raja ini akan memanggil Anda untuk berbicara tentang hadiah. Itu adalah Master Sekte. Tan Yun membungkuk dan berkata, jika tidak ada yang lain, murid itu akan kembali ke sekte terlebih dahulu. Kita akan pergi. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan slip giok kosong dan melukisnya di slip giok melalui kesadaran spiritual. Setelah langkah-langkah menyiapkan arai suci penjaga Qianlong kelas menengah, dia menyerahkan slip giok ke Tantai Xuanzong dengan kedua tangan. Master Sekte, ini adalah formasi yang diberikan murid itu kepada pamannya. Jika pamannya memiliki sesuatu yang tidak jelas, dia bisa meminta orang tuanya untuk memanggil muridnya, dan murid itu tahu semuanya bisa dikatakan. Oke, aku akan menerima slip giok, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu. Tantai Xuanzong mengambil slip batu giok, dan menasihati, dalam perbandingan 9 kerudung, Anda membunuh 5 jiwa dan jiwa suci. Ada banyak orang dalam nada dan jiwa binatang yang sama. Sekarang kamu menyembah gerbang abadi, kamu harus berhati-hati terhadap ketiga murid meridian ini. Tentu saja, Master Sekte ini percaya bahwa dengan kecerdikanmu, kamu harus tahu bagaimana mengubah bahaya menjadi bencana. Terima kasih telah mengingatkan saya, murid saya mengerti, murid saya pensiun. Setelah mengatakan itu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan memanjat dengan awan biru, dan terbang menuju gerbang setengah jalan ke Gunung Suci Huangfu. Murid Xianmen Sanmai, tidak apa-apa untuk tidak memprovokasi Lao Su, jika tidak, Lao Su tidak keberatan membunuh lebih banyak orang. Sebelum dan sesudah Tan Yun Fei jatuh dari gerbang, dia menyingkirkan cahaya dingin di matanya, dan langsung mengabaikan dua murid penegak hukum gerbang luar yang menjaga gerbang, dan berjalan langsung ke paviliun antik Baisang. Dari awal hingga akhir, Tan Yun tidak memiliki kesan sedikit pun sebagai murid penegak hukum. Kedua murid penegak hukum itu tampak seperti neraka setelah melihat Tan Yun. Jelas mereka tahu berita bahwa Tan Yun telah meninggal di tanah abadi. Setelah Tan Yun memasuki paviliun, dia meminta Diaken luar, Dai Qingshan, untuk membantu membuka pintu ruang dan waktu ke alam rahasia Huangfu. Setelah Dai Qingshan melihat Tan Yun, dia pertama kali terkejut bahwa Tan Yun tidak mati, dan kemudian penuh dengan antusiasme, memegang tangan Tan Yun dengan penuh emosi. Dai Qingshan dan Tan Yun tidak asing satu sama lain. 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun mengikuti Mumeng untuk menyembah Kaisar Huangfu Shengzong, itu adalah tanda identitas yang dibuat Dai Qingshan untuk Tan Yun, dan dia juga menyuruh Tan Yun untuk bergabung dengan sekte tersebut. Di balik pintu, kita harus mengikuti aturan dan menghindari masalah. 10 tahun yang lalu, Tan Yuncu datang ke sekte tersebut, seolah-olah hal yang sama terjadi kemarin. Dai Qingshan sekarang menatap bocah itu 10 tahun yang lalu, berpikir bahwa sekarang dia telah dipahat oleh master sekte itu sendiri, dan dia bernama seorang murid dari sekte dalam. Aneka ragam. Hanya setelah Dai Qingshan dan Tan Yun mengobrol sebentar, mereka membuka pintu ruang dan waktu dengan senyuman dan menyaksikan Tan Yun memasuki alam rahasia Huangfu. Dai Qingshan terheran-heran, siapa yang mengira bahwa seorang pemuda biasa dari sebuah kota kecil telah tumbuh sampai titik ini setelah 10 tahun. Sungguh menakjubkan, menakjubkan. Tanda seru. Bab 493 ingin kamu mati hari ini. Tan Yun memasuki alam rahasia Huangfu. Setelah menerbangkan pedangnya sejauh ribuan mil, dia terbang ke bawah di antara paviliun tempat para murid sekte luar tinggal, dan berjalan menuju aula tempat tinggal Shen Qingfeng. Melihat Tan Yun kembali hidup-hidup, para murid luar membungkuk kepada Tan Yun dan menyapa, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan. Dengan kekaguman dari para murid, Tan Yun berjalan sampai keluar aula Shen Qingfeng. Tan Yun berjalan langsung ke aula, mengejutkan tubuh tua Shen Qingfeng, dan kemudian dia sangat senang. Shen Qingfeng memegang Tan Yun dengan penuh semangat, dan meneteskan air mata berlumpur. Tan Yun ingin mengobrol dengan Shen Qingfeng sebentar, tetapi dia diusir dari aula oleh Shen Qingfeng, jadi Tan Yun bergegas menemui cucunya Mumeng. Setelah Tan Yun memasuki gerbang dalam, dia tidak langsung pergi ke gerbang abadi, tetapi terlebih dahulu pergi ke gerbang dalam Danmai. Setelah memasuki Danmai, seorang murid,
Dan Mai yang terkenal sangat bersemangat ketika melihat kembalinya Tan Yun dari kematian. Ketika Tan Yun menemukan Shen Qingqiu, Shen Wende baru saja memberitahu Shen Qingqiu bahwa dia belum mati. Shen Qingqiu menarik Tan Yun, dan setelah beberapa saat menanyakan tentang kehangatan, dia mengusir dia keluar dari pembuluh darah pil dan memintanya untuk segera pergi ke pembuluh darah pil abadi untuk melaporkan keselamatan kepada Shen Subing, sesepuh berjasa dari pil abadi, pembuluh darah. Pada saat yang sama, Qian Xianwan mendesak agar Tan Yunbai diizinkan untuk berdiri di bawah pintu Shen Subing dan terus memenangkan kehormatan bagi Shen Subing. Setelah Tan Yun setuju untuk pergi, dia datang ke Gunung Abadi Changling, mengunjungi ratusan murid Taman Pengobatan Lingshan, dan menghadiahkan masing-masing pedang terbang harta karun kelas atas dan 100.000 batu roh kelas tinggi. Dia juga memberitahu para murid Taman Obat Lingshan, siapapun yang berani menggertak mereka harus pergi ke gerbang peri dan mengatakan pada dirinya sendiri. Tan Yun membunuh lebih dari 9.000 orang dalam 2 percobaan di Tanah Abadi. Di antara rampasan yang dia panen, barang yang paling diperlukan adalah pedang terbang dan batu roh yang berharga. Sebelum Tan Yun pergi, dia menginstruksikan semua orang untuk berkultivasi dengan keras, dan dia menunggu mereka di gerbang peri, berharap mereka akan dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat pertama sesegera mungkin dan menjadi murid dari Taman Obat Gerbang Peri. Setelah itu, Tan Yun memegang pedang di loh batu Taman Pengobatan Lingshan, dan dia menulis. Mereka yang memasuki Taman Obat Lingshan, yang berani menghina murid-muridku di Taman Obat tanpa alasan, akan menerima konsekuensinya. Penanda tangan Tan Yun. Kata-kata Tan Yun, untuk para murid Taman Obat Lingshan, akan menjadi jimat yang tidak akan lagi mudah diganggu oleh murid batiniah. Tan Yun pergi dengan air mata berlinang sebagai murid di kebun obat. Huangfu Shengzong dibagi menjadi murid sekte luar, sekte dalam, sekte abadi, dan sekte sage selain murid tukang. Murid luar tinggal dalam kelompok pavilion dengan radius 800 mil. Tempat di mana para murid batin berlatih adalah area Gunung Suci Mata Air Spiritual dengan radius 600.000 mil. Tempat di mana 9 murid pembantu dari Gerbang Abadi berada adalah domain Lingshan Lembah Abadi dengan radius 800.000 mil. Xianghu Lingkuanyu memiliki luas 800.000 li, dan di lembah yang tenang di tengahnya adalah kota Xianmenfang kota Xiangufang. Di daerah marginal 800.000 mil, ada 42 alam rahasia kecil, 33 di antaranya adalah alam rahasia kecil bagi murid-murid Xianmen untuk berlatih, dan 9 alam rahasia kecil lainnya adalah tempat di mana murid-murid 9 pembuluh darah Xianmen berlatih. Aura dunia dalam rahasia kecil sangat kaya, yang 50% lebih kaya dari wilayah Gunung Suci Mata Air Spiritual murid dalam. Di dalam wilayah 9 rahasia, ada banyak lembah yang tenang, dan setiap murid dari pintu abadi akan diberi lembah independen untuk berkultivasi. Setelah Tan Yun memasuki area gerbang abadi, dia memutuskan untuk kembali ke Dan Meridian untuk melihat Mu Mengyao, dan kemudian ke Qi Meridian dan Five Soul Meridian untuk menemukan Zhong Wu Xiao dan Sue Xian. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun mengendarai Supreme Spirit Boat dan berlari menuju gerbang Gunung Danmai. Setelah seharian terbang, Tan Yun mengemudikan perahu roh yang tergantung di tengah gunung awan yang menjulang tinggi dan puncak peri hijau yang subur. Berdiri di lereng gunung adalah monumen batu setinggi ribuan kaki, di mana kata Pilfest Cell terukir. Setelah Tan Yun menyapu perahu roh, alisnya berkerut, dan dia melihat seorang murid Danmai. Yang tidak dapat dikenali, yang membengkak menjadi kepala babi, menjaga gerbang dengan jiwa sejati. Halo, saudaraku, saya Tan Yun, murid baru, dan saya di sini untuk melapor ke Xianmen Danmai. Tan Yun mengacungkan tinjunya ke arah murid itu. Tiba-tiba, murid itu terkejut dan menatap Tan Yun ke samping. Kemudian, air mata mengalir dari matanya dan menangis dengan keras. Tan Xian, sangat bagus bahwa kamu belum mati, Mendengarkan suara yang dikenalnya, Tan Yun tiba-tiba melangkah maju, menatap murid muda yang memar itu dengan tak percaya. Matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Luo, ada apa denganmu? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Itu benar. Murid yang dipukuli secara mengerikan di depan Tan Yun dan menjaga gerbang adalah Luo Fan. Salah satu teman paling besi Tan Yun, Luo Fan. Orang lain tentu saja Song Hong. Kakak Tan Xian, aku terluka oleh Pang Tong. Luo Fan mengertakkan gigi. Pang Tong. Mata Tan Yun muram, siapa dia? Dari mana dia? Dan apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahuku perlahan.
Luo Fan segera berkata, Tan Xiandi, apakah kamu masih ingat Pang Xiyuan, tetua ketiga dari Inner Sect Pil Fast Cell kita? Tentu saja aku ingat, kata Tan Yun. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia mundur di pagoda biji sesawi di gerbang dalam, dia hampir terbunuh oleh benda tua ini. Pada akhirnya, dia sekarat dan melarikan diri kembali ke Lingshan Medicine Garden dan berpura-pura mati. Ketika semua orang mengira dia sudah mati, dia membawa naga emas dan singa ke Gunung Pangdaosian dan menghancurkan Pang Xiyuan. Ketika membunuh Pang Xiyuan, Tan Yun mengetahui bahwa itu adalah Luwu, tetua dari pintu dalam Danmai, dan Pang Xiyuan ingin membunuh diri mereka sendiri. Jadi Tan Yun kemudian, pada malam pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 4 keterampilan, dia menghapus kolam Luwu Ling dan melemparkannya ke dalam gua, menghalangi pintu masuk gua dengan batu besar, membiarkannya berjuang sendiri. Ayahnya adalah 4 tetua dari pintu abadi Danmai, Lu Yi. Tuan Lu Yi juga adalah penguasa kapal dan saat ini, Sun Yangchun, Gong kepala gerbang suci dan kapal. Tan Yun tahu bahwa tujuan pemujaan murid Sen Subing di Huangfu Shengzong adalah untuk membalaskan dendam mendiang ayahnya Sen Tianqi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Gong Sun Yangchun lah yang memfitnah Sen Tianqi dan akhirnya membunuh Sen Tianqi. Setelah kehilangan posisi kepala Vena Pil Suci, Gong Sun Yangchun mengambil alih sarang murai. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Luo Fan dan berkata, Saudara Luo, lanjutkan. Iya, Luo Fan berkata dengan marah, Tan Xiandi, Pang Tong ini adalah putra tunggal Pang Xiyuan. Sekarang dia adalah murid dari Lu Yi, penatua keempat dari Vena Pil Abadi. Tan Xian, selama kehadiranmu selama lebih dari 3 tahun, Song Hong, suster mudamu, dan lebih dari 100 murid pil yang dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat pertama selama persidangan di Tanah Abadi, telah menyembah ke gerbang peri. Danmai, ketika saya pertama kali memasuki Dan Fast Cell, tidak ada yang mengganggu kami. Tetapi kemudian, Pang Tong masih memiliki beberapa jenius Dan Fast Cell yang abadi. Dia ingin mendapatkan suster mudamu, jadi Song Hong dan saya, serta lebih dari 100 pemurnian jiwa, murid Jing Yizong berhenti, jadi kami menyinggung Pang Tong dan yang lainnya. Dalam setahun terakhir, aku, Song Hong, dan lebih dari 100 lainnya telah dipermalukan dan dipukuli oleh Pang Tong dan yang lainnya. Tapi tadi malam, Pang Tong ingin terlibat dengan suster mudamu lagi. Setelah kami tahu, dia tidak berhasil. Jadi, Pang Tong menyakitiku. Yang lebih menyebalkan adalah dia juga memotong kaki Song Song. Song Hong tidak bisa tidur sekarang. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya, gemetar karena marah, dan meremas gusinya, Pang Tong, aku ingin kamu mati hari ini. Bab 494 Harimau Berjongkok, Naga Tersembunyi. Saudara Tan Xian, aku tahu kamu marah, tetapi kamu tidak boleh impulsif. Mata Luo Fan panik dan membujuknya, Pang Tong adalah orang yang kuat di tingkat ke-7 pemurnian jiwa. Saudara Tan Xian, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun, jadi mari kita menanggungnya. Mendengar ini, mata Tan Yun penuh permusuhan, sabar. Bagaimana cara bertahan? Kelompok gangster ini ingin mengalahkan ide wanita saya, apa yang bisa saya toleransi? Saudara Luo, jangan khawatir, alam pemurnian jiwa ke-7 tidak sebagus anjing di mataku. Lagi pula, Pang Tong memukulmu seperti ini dan mematahkan kaki Song Hong lagi. Dia hanya bisa membayar akun ini dengan nyawanya. Melihat Tan Yun yang membunuh, Luo Fan tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya. Dia diam-diam membenci kecepatannya, jadi dia seharusnya tidak memberitahu Tan Yun hal-hal ini begitu cepat. Jika Tan Yun kehilangan nyawanya karena ini, dia akan menjadi orang berdosa. Saudara Luo, jangan menjaga gerbang gunung, biarkan aku membalas dendam. Tan Yun menarik Luo Fan dan berlari langsung ke perahu roh. Saudara Tan Xian, saya menjaga gerbang sekarang, dan saya akan dihukum jika saya pergi tanpa izin. Tanpa menunggu kata-kata Luo Fan, Tan Yun memotong dan berkata, kamu sangat terluka, lihat gerbang gunung hantu. Nanti, aku akan menemukan seseorang untuk menemuimu. Luo Fan tampak panik dan berkata, Saudara Tan, Anda tidak tahu. Di Aken Han dari Aula Disiplinlah dan Mai kita mengatur para murid untuk menjaga gerbang, Han Yong. Saya baru mengetahui setelah saya datang ke pembuluh darah pil abadi bahwa sesepuh yang berjasa, Sen Subing, mengambil pil yang diberikan kepadanya oleh tuannya dan memberikannya kepada kepala Tang Xinying, yang sedang sekarat, dan kepala Tang menjadi lebih sakit.
Jadi Lu Yi, tetua keempat Xianmen, memenjarakan tetua yang berjasa di penjara Bihanci selama setengah tahun. Dia dipukuli oleh Zhou Wuyun. Kemudian, tuan dari tetua berjasa, setelah pergi menyelamatkan kepala Tang, dia menyelamatkan tetua berjasa, dan pada saat yang sama membunuh penatua ketiga Zhou Wuyun. Dan Diaken Han dari Aula Perintah adalah saudara kedua Zhou Wuyun. Binatang buas bermarga Han ini sekarang dengan sengaja menargetkan kita para murid di bawah sekte sesepuh yang berjasa. Pada saat ini, jika saya meninggalkan gerbang gunung tanpa izin, dia mungkin memutuskan bagaimana menghadapi saya. Setelah mendengar ini, Tan Yun secara alami mengerti apa yang dikatakan Luo Fan. Karena tuan dari sesepuh yang berjasa di mulutnya adalah dirinya sendiri. Tan Yun bingung, kakak Luo, sekarang Sen Subing adalah penatua yang berjasa, mengapa Han Yong berani menggertakmu? Luo Fan menghela nafas dan berkata, saudara Tan Xian. Terus terang, nama tetua berjasa itu bagus, tetapi Anda bahkan tidak tahu siapa murid dari tetua berjasa sekarang. Ketika penatua berjasa menjabat, hanya ada lebih dari 100 murid termasuk saya, Song Hong, dan suster mudamu. Jadi kepala Tang mengumpulkan 38 penatua dan meminta setiap penatua untuk menugaskan 100 murid penatua yang berjasa. Para penatua hampir tidak mau mendengarkan mereka. Pada saat ini, tetua keempat Lu Yi melompat keluar, mengatakan bahwa karena Sen Subing adalah tetua yang berjasa, dia pasti memiliki kemampuan luar biasa. Orang tua ini mengusulkan untuk memberi Sen Subing beberapa murid di bawah tingkat kelima pemurnian jiwa, sehingga semua orang dapat melihat kemampuan tetua berjasa untuk mengolah murid. Saudara Tan Xian, jelas Lu Yi melakukan ini, bukan? Karena putranya Lu Wu melampiaskan dendamnya kepada sesepuh yang berjasa setelah putranya Lu Wu meninggal di pintu dalam. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata dengan kejam di dalam hatinya, benda tua ini, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata lagi, saya mengerti, tampaknya kehidupan penatua berjasa di gerbang dan kapal abadi benar-benar sulit. Mata Tan Yun muram, saudara Luo, tunggu sampai kamu pulih dari cederamu sebelum kamu datang untuk menjaga gerbang. Adapun Han Yong Ruo yang berani mengganggumu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Pergi, tunjukkan jalannya, bawa aku menemui Meng Chao dulu, dan dalam perjalanan, kamu akan memberitahuku situasi gerbang peri secara detail. Apalagi jika ada bajingan yang ingin ikut campur dengan Meng Mo. Mendengar itu, Luo Fan tidak tahu di mana Tan Yun berani, tetapi dia melakukannya dan meninggalkan gerbang tanpa izin. Luo Fan membalik tangan kanannya, dan token identitas gerbang abadi muncul entah dari mana. Setelah dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke token identitas, token itu meledak menjadi tirai tipis, yang tersebar di tablet batu di depan gerbang gunung. Tiba-tiba, lingkaran riak muncul di tablet batu, dan kemudian sebuah pintu misterius dengan diameter ratusan meter muncul. Memanggil. Setelah Luo Fan mengendarai perahu roh dan membawa Tan Yun ke pintu alam rahasia, pintu alam rahasia segera menghilang. Saat memasuki ranah rahasia pembuluh darah pil, Tan Yun tidak perlu bernapas. Aura surga dan bumi yang kaya menembus ke dalam rongga hidung. Melihat ke kejauhan, Anda dapat melihat lembah-lembah yang indah di mana auranya meresap, dan awan masih melekat dan menghantui. Jika negeri ajaib, menghadapi keindahan yang menyegarkan, Tan Yun menutup mata dan mendengarkan dengan seksama semua yang dikatakan Luo Fan. Tan Yun mengetahui dari Luo Fan bahwa selain ketua-ketua Tang Xinying, ada 39 orang tua dan ratusan diaken di gerbang abadi Danmai. Semua tetua kuat di alam jiwa ilahi, dan mereka juga adalah alkemis yang disegani. Jelas, dalam 3 tahun ini, Sen Subing telah pindah dari tahap ke-9 penyempurnaan jiwa ke tahap pertama tahap jiwa ilahi. Ratusan diaken semuanya adalah basis kultivasi kesempurnaan agung dari alam pemurnian jiwa dan alkemis agung Ordo Suci. Selain itu, ada lebih dari 200.000 murid Danmai abadi, 3 kali lebih banyak dari murid Danmai dalam. Dalam hal ini, Tan Yun tidak terkejut. Untuk lebih tumpul, pintu dalam murid Danmai hanyalah transisi di pintu dalam. Mereka akan dapat beralih dari tahap pertama keadaan jiwa janin ke tahap pertama keadaan pemurnian jiwa setelah berada di pintu dalam selama setidaknya 20 atau 30 tahun, dan kemudian menjadi pil pintu abadi, murid. Adapun murid pil abadi, jika Anda ingin pindah dari tahap pertama pemurnian jiwa ke tahap pertama jiwa ilahi untuk menjadi murid pintu suci, panjangnya bisa ratusan tahun, tetapi lebih pendek adalah beberapa dekade. Alasan untuk banyak murid, tentu saja,
8 meridian Xianmen lainnya juga beberapa kali lebih banyak daripada yang ada di sekolah dalam. Sekarang para murid dari gerbang pemurnian jiwa 9 Vena abadi telah mencapai 3 juta raksasa. Dibandingkan dengan gerbang dalam, gerbang peri bisa disebut tanah macan berjongkok, naga tersembunyi. Tentu saja, 3 juta murid abadi saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saat leluhur masih hidup 50.000 tahun yang lalu. Kita harus tahu bahwa pada masa kejayaan Huang Fushengzong, jumlah murid Xianmen Jiumai saja mencapai 20 juta. Kemudian, Tan Yun mengetahui dari Luo Fan bahwa sekarang ada puluhan ribu murid di bawah para tetua sekte abadi Danmai, dan ada 7.000 atau 8.000 murid, tetapi Shen Subing memiliki kurang dari 4.000 murid. Shen Subing adalah penatua dengan murid paling sedikit, murid tingkat terendah, kualifikasi keseluruhan, dan pencapaian terburuk dalam alkimia. Dia memiliki nama seorang penatua yang berjasa, tetapi kemiskinan murid-muridnya terlihat jelas. Selain itu, di antara lebih dari 200.000 murid Vena Pil abadi, 1 hingga 6 tingkat alam pemurnian jiwa menyumbang 50%. Mereka yang memiliki 7 hingga 9 level dalam keadaan pemurnian jiwa mencapai 40%, mereka yang berada dalam keadaan pemurnian jiwa dari kesempurnaan agung berjumlah kurang dari 20.000 orang. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun bahkan lebih marah. Karena sejak Mu Mengbao dipromosikan menjadi murid Xianmen Danmai, dia telah dipuji sebagai salah satu dari 9 wanita cantik Xianmen. Ada banyak murid laki-laki yang hanya menginginkan kecantikan Mu Meng. Dan lembah peri tempat Mu Mengbao tinggal, setiap hari ada murid laki-laki yang menjaga di luar lembah dengan wajah. Bab 495 tergila-gila dengan mimpi. Mengandung kemarahan di dalam hatinya, Tan Yun mengetahui dari Luo Fan bahwa alam rahasia kecil dari gerbang dan kapal abadi menempati area seluas 300.000 li, dan ada jutaan lembah abadi di dalamnya. Alasan mengapa ada begitu banyak lembah abadi adalah karena murid Danmai abadi Huang Fushengzong mencapai 1 juta orang yang menakutkan di masa kejayaannya 50.000 tahun yang lalu. Tapi sekarang 3/4 lembah peri tidak berpenghuni. Kecuali ribuan lembah peri yang agak tandus, 800.000 lembah peri lainnya telah disegel oleh sekte tingkat tinggi dalam formasi besar, mencegah murid masuk. Setelah Venapil pintu abadi meningkat di masa depan, segel akan dibuka untuk menyediakan murid untuk kultivasi. 200.000 lembah abadi yang tersisa dibagi menjadi 39 area lembah abadi menurut 39 tetua kecuali kepala Tang Xinying. Di setiap daerah lembah abadi, ada 39 orang yang tinggal di setiap daerah lembah abadi. Murid dari para tetua, 39 daerah lembah peri ini dinamai menurut peringkat 39 tetua. Misalnya, daerah lembah peri tempat para murid tetua kedua tinggal disebut daerah lembah peri kedua, dan seterusnya. Daerah lembah abadi di mana Shen Subing berada adalah daerah lembah abadi yang berjasa. Selain itu, 39 tetua semuanya memiliki kebun obat lembah peri mereka sendiri, dan mereka mengolah ramuan untuk digunakan murid-murid mereka dalam alkimia. Dalam sekejap mata, Lingzu terbang bersama Tan Yun selama 1 jam lagi. Pada saat ini, di domain lembah abadi yang berjasa, di luar lembah abadi nomor 1 tempat Mu Meng tinggal, 3 murid dari alam pemurnian jiwa berkumpul. Yang berkepala memiliki 6 tingkat pemurnian jiwa, 2 lainnya memiliki 4 tingkat dan 1 memiliki 5 tingkat. Karena lembah peri tempat setiap murid berlatih dilarang oleh gerbang peri tingkat tinggi, hanya pemilik lembah peri yang bisa membuka larangan masuk gratis, dan mereka bertiga tidak bisa memasuki lembah peri Mu Menggu. 3 sentimen itu hancur. Murid laki-laki terkemuka, Li Chuan, menghadapi 2 orang lainnya dengan tersipu, Lin Ji, Yang Ze, panggil aku lagi. Pastikan untuk memanggil sedikit Mu Mengki ini, dan kemudian membawanya ke kakak senior Pang. Kita bisa, tidak menangani hal kecil ini, jadi bagaimana kita bisa mengacaukan kakak senior Pang? Ini saudara Li. Setelah Lin Ji dan Yang Ze menerima pesanan mereka, mereka berteriak lagi di lembah abadi No. 1. Mu Meng, keluarlah untukku. Jangan malu. Ini berkatmu bahwa saudara Pang bisa melihatmu. Kamu cepat keluar dan ikuti kami, kakak Pang masih menunggumu. Petik 2. Petik 2. Langit di atas seluruh lembah peri yang dalamnya 30 mil ditutupi oleh tirai cahaya transparan besar, yang dilarang. Larangan memiliki 2 fungsi utama. Salah satunya adalah untuk memblokir kesadaran spiritual dan mencegah murid lain mengintip, yang lainnya adalah bahwa hanya dengan persetujuan tuannya, orang lain dapat memasuki lembah peri. Pada saat ini,
Di lembah peri di mana aura masih ada dan awan yang mengalir mengambang seperti air, beberapa kilatan perampok merah muncul di pintu masuk lembah peri, berubah menjadi gaun merah Mumeng. Mumeng melarang melalui tirai tipis, menatap dingin pada mereka bertiga, apakah kalian cukup? Aku berkata, pria bau tidak ingin melihat, kalian keluar dari sini. Mu Mengki adalah cabang emas dan daun giok dari dinasti Mu Feng di masa lalu. Dia tidak pernah mengatakan kata-kata kotor, tetapi pada saat ini, tidak sulit untuk membayangkan betapa marahnya dia. Ini memang kasusnya. Sejak Mu Mengki memasuki gerbang peri, dia hampir tidak pernah meninggalkan lembah peri. Setiap kali Anda pergi, akan ada sekelompok murid yang menyipitkan mata untuk mengganggu diri mereka sendiri. Tes-tes, Xiao Niumu, kamu memiliki kepribadian, hahaha. Li Chuandang tersenyum, apa yang Anda ingin saya katakan tentang Anda? Anda sangat cantik, tetapi Anda adalah Tan Yun yang telah meninggal selama beberapa tahun. Kakak senior saya Pang berpaling, tahukah Anda apa namanya? Petik 2. Ini adalah pemborosan sumber daya, pemborosan kecantikan alami Anda, pemborosan kecantikan anak Anda, dengan penampilan Anda. Sebelum Li Chuan menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh kemarahan dan kemarahan Mumeng, keluar dari sini. Keluar. Wajah Li Chuan dingin, dan dia menyeringai dan berkata, Mumeng, saudara Pang, izinkan saya menyampaikan pesan kepada Anda. Anda tidak perlu pergi bersama kami sekarang. Tapi hei, jika Anda tidak mencucinya malam ini, pergi ke Brother Pang, Song Hongke. Tidak sesederhana diinterupsi tadi malam. Apakah kamu berani pergi? Aku berjanji Song Hong tidak akan melihat matahari besok. Setelah mendengar ini, tepat saat Mumeng tersipu karena marah, tiba-tiba, suara keras keluar dari langit, merancang leluhur, kamu mencari kematian. Mereka bertiga terkejut, dan ketika mereka melihat ke belakang tiba-tiba, gempa bumi bergetar, tetapi melihat 100 meter jauhnya, sebuah perahu roh telah terbang ke tanah. Tan Yun menyapu perahu roh, penuh dengan niat membunuh, dan berjalan menuju mereka bertiga. Meskipun Luo Fan sedikit pemalu, dia menyingkirkan perahu roh dan mengikuti Tan Yun. Tan Yun. Tubuh Mumeng bergetar hebat, dia melihat sosok yang sedang memikirkannya, matanya kabur karena air mata. Hahaha, Luo Fan, mengapa kamu menemukan 3 bangunan Soul Refining Realm sebagai pembantu? Li Chuan menatap Tan Yun dan mencibir. Pada saat ini, Lin Ji dan Yang Ze memandang Tan Yun, dan tiba-tiba merasa sedikit akrab. Kemudian, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu, mereka berseru dengan tidak percaya, Saudara Li, dia adalah Tan Yun. Adik laki-laki pergi ke gerbang dalam Panlong Jufeng untuk melihat saya tidak bisa salah dengan patungnya, dia Tan Yun. Iya, Saudara Li, anak ini belum mati. Mendengar ini, ketika Li Chuan tercengang, bayangan merah keluar dari tirai cahaya terlarang dan langsung muncul di depan Tan Yun. Meng tertegun seolah-olah dia dalam mimpi, terisak, apakah kamu Tan Yun? Apakah kamu kembali? Aku tidak bermimpi. Bodoh kecil, kamu tidak bermimpi. Jangan menangis, aku kembali. Tan Yun tiba-tiba memeluk Mumeng ke dalam pelukannya, mengendus rambutnya yang harum, dan meminta maaf, aku membuatmu khawatir. Kembalilah, tidak ada yang ingin menggertakmu lagi. Iya, Mumeng meringkuk dalam pelukan Tan Yun, dengan hati yang manis. Li Chuan berkata dengan arogan, apakah tidak ada yang ingin menggertaknya? Haha, nada yang sangat besar. Tan Yun, Li memberitahumu bahwa kamu memang nomor 1 yang kuat di pintu bagian dalam, tetapi kamu tidak berbeda dengan semut di pintu bagian dalam. Setelah tertawa, Li Chuanyin tersenyum dan memerintahkan, Lin Ji, Tan Yun adalah orang yang disukai raja, ingat, jangan sakiti hidupnya, hancurkan saja dia. Yang Ze, aku akan menjaga pintu masuk ke lembah peri untuk mencegah mereka melarikan diri. Pergi dan tangkap Mumeng, gadis cantik ini. Karena dia menolak untuk melihat kakak Pang, maka kita akan mengikatnya. Setelah keduanya menerima pesanan mereka bergegas menuju Tan Yun dan Mumeng yang saling berpelukan. Mumeng dalam pelukan Tan Yun, seperti kelinci yang ketakutan meninggalkan dada Tan Yun, menarik Tan Yun dengan cemas, seperti melarikan diri, Tan Yun, ayo pergi. Kakak Tan Xian, dengarkan kata-kata sustermu, aku akan mengantarmu pergi dari sini dengan cepat. Luo Fan berkata, dan segera mengorbankan perahu roh. Kuek, mau pergi. Omong kosong tentang mimpi. Serahkan pada kami. Lin Ji dan Yang Ze tiba-tiba terbakar,
dengan bayangan tebal, dan masing-masing berkedip ke arah Tan Yun dan Mumeng. Tan Yun, mereka ada di sini, cepatlah. Ketika Mumengki terlihat panik, Tan Yun berkata dengan keras, Mengki, jangan takut. Denganku, tidak ada yang mau menyentuh jarimu. Bab 496, Tan Yun gila. Hehe, kalau begitu aku benar-benar pindah hari ini, kamu, semut dari alam tiga, apa yang bisa aku lakukan? Yang Ze mengejek, tangan kanannya seperti cakar elang, meraih bahu kanan Mumeng seperti pisau. Lin Ji tiba-tiba muncul di sebelah kiri Tan Yun, tinju kanannya menghantam dada Tan Yun dengan kehampaan yang bergetar. Lin Ji, yang berada di alam pemurnian jiwa 5 kali lipat, sombong, dan Tan Yun tidak bisa lepas dari serangannya sendiri, apalagi lawannya. Dia dapat dengan mudah menghapuskan Tan Yun. Ketika ruang itu seperti riak air, Tan Yun dengan cepat menarik Mumeng ke belakang, dan segera, tangannya mengeluarkan cakar seperti kilat, tangan kirinya menggenggam pergelangan tangan kanan Yang Ze, tangan kanannya meraih tangan kanan Lin Ji. Kamu hanya level ketiga dari alam pemurnian jiwa, mengapa kamu begitu kuat? Yang Ze panik, pergelangan tangan kanannya, seolah besi cair dituangkan ke tangan kiri Tan Yun, tidak peduli seberapa keras dia tidak bisa melepaskan diri. Kakak Li, tolong. Lin Ji ngeri, dan tinju kanan yang digenggam oleh Tan Yun berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retak. Dalam suara tulang retak yang jelas, 10 jari Tan Yun di kedua tangan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, kaca. Segera, pergelangan tangan kanan Yang Ze diperas dan aliran darah terputus dan tangannya jatuh ke tanah. Tapi tinju kanan Lin Ji diledakkan dengan kejam oleh Tan Yun, dan jarinya yang patah berubah menjadi tulang di tangan Tan Yun. Sekarang tubuh Tan Yun Hongmeng telah menyelesaikan pelatihan awal tingkat 3, dan telah memasuki tahap kecil tingkat 3, memiliki kekuatan yang kuat untuk meruntuhkan harta dengan tangan kosong. Daging dan darah keduanya sangat rapuh dan menyedihkan di tangan Tan Yun. Kakca, bang, boom. Kakiku. Tidak. Dengan suara retakan tulang yang bercampur dengan teriakan, tubuh Tan Yun berputar, dan kaki kanannya menyapu dengan keras ke arah kedua kakinya. Seketika, kabut darah terisi, kaki yang buntung terbang secara horizontal, kedua lutut pecah, dan 4 kaki buntung. Darah merah menyembur dan terbang menjauh dari tubuh. Buk. 2 orang yang kehilangan kaki dan 1 tangan mereka menghancurkan tubuh mereka ke tanah puluhan meter jauhnya seperti bola meriam, meratap seperti babi. Keduanya kalah. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa tubuh Tan Yun, yang memiliki 3 tingkat pemurnian jiwa, begitu kuat. Pada saat yang sama, keduanya membenci diri mereka sendiri sampai mati. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah berurusan dengan Tan Yun dengan tangan kosong, tetapi menggunakan pedang terbang. Pada saat ini, Li Chuan, ranah pemurnian jiwa lapis ke-6, mengandung keterkejutan. Tiba-tiba, dia melompat beberapa ratus kaki, memutar tangan kanannya, dan tiba-tiba, cahaya pedang logam dengan panjang lebih dari 100 kaki memancarkan aura kekerasan. Tan Yun menebas di udara. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia muncul di ketinggian 500 kaki, dari udara tipis dari atas kepala Li Chuan. Ledakan Laosu. Tan Yun ditembak jatuh, kaki kanannya menghentak seperti kilat di bahu kanan Li Chuan memegang pedang. Kenapa kamu lebih cepat dariku? Ledakan. Li Chuan berteriak seperti babi, darah memercik, bahu kanannya pecah berkeping-keping, seluruh lengan kanannya terbang menjauh dari tubuhnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteor, meledakkan lubang yang dalam. Wow, di dalam debu, Tan Yun melintas dari kehampaan dan muncul di tanah, menginjak dada Li Chuan dengan kakinya. Retakan. Tan Yun mengerahkan kekuatan pada jari kakinya, dada Li Chuan runtuh, tumitnya patah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tan Yun, aku salah. Maafkan aku. Wajah Li Chuan pucat, dipenuhi ketakutan, dan dia dengan gemetar berkata, maafkan aku, Pang Tong meminta kami melakukan semua ini, maafkan aku. Aku mengampunimu. Tan Yun menggertakkan giginya, membungkuk dan menamparkan Li Chuan dengan tangan kanannya. Tan Yun tampak seperti iblis yang turun ke dunia, menatap Li Chuan dengan tegas, kamu bisa menghinaku, karena aku tidak akan peduli dengan orang yang sekarat, tetapi kamu berani menghina wanitaku. Kau membiarkanku melepaskanmu. Dasar bajingan. Retakan. Tan Yun meninggalkan dada Li Chuan dengan kaki kanannya,
menginjak wajah Li Chuan, dan perlahan meremukkannya. Tidak, tidak. Tengkorak Li Chuan perlahan berubah bentuk, 7 lubangnya berdarah, rongga matanya menonjol, dan dia meraung dengan samar, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, aku akan melanggar aturan. Benarkah? Apakah itu akan tersinggung? Itu bukan terserah Anda. Pergilah ke neraka, sesuatu yang menjijikkan. Tan Yun berkata, dan kepala Li Chuan dipukul oleh suara letupan kaki kanannya yang tumpul. Injak saja, kakak senior Li sudah mati. Kehilangan kakinya, Lin Ji dan Yang Ze di satu tangan, tubuhnya gemetar ketakutan, dia buru-buru memanjat pedang terbang dan melarikan diri ke langit. Semua orang ada di sini, apakah kamu masih ingin pergi? Serahkan hidupku pada Lao Su. Tan Yun meninggal dalam sekejap, dan tubuhnya seperti hantu, muncul dalam jarak 600 meter, tubuhnya berbalik, kaki kanannya berubah menjadi kekosongan yang bergetar, Dru menuju Yang Ze. Aku bertarung denganmu. Yang Ze berbaring di pedang terbang dan matanya pecah-pecah. Memegang pedang di tangan kirinya, dia menebas kaki kanan Tan Yun. Bang! Wow! Aku adalah harta karun tingkat rendah, bagaimana bisa dipatahkan? Tangisan putus asa Yang Ze tiba-tiba berhenti, tetapi setelah Tan Yun menghancurkan pedang terbang yang dipotong dengan satu kaki, dia meledakkan dada Yang Ze. Mayat yang berdarah jatuh seperti meteor berdarah keluar lembah peri. Ah! Tan Yun, kamu dibunuh, kamu akan dieksekusi oleh Zogrui. 3.000 kaki jauhnya di kehampaan, Lin Ji memanjat pedang terbang dan melarikan diri dengan putus asa. Aturan Zong ingin menghukumku dengan kematian. Kamu terlalu banyak berpikir. Tan Yun melakukan tendangan voli dengan langkah besar, melesat ke arah Lin Ji. Setiap kali berkedip, ia melintasi jarak ribuan kaki. Setelah beberapa kali, tiba-tiba muncul di atas Lin Ji, mencubit lehernya dan meremasnya. Segera, mayat tanpa kepala itu jatuh dari langit. Pada saat ini, di kaki gunung tidak jauh dari lembah abadi, monster tingkat 1 di periode bencana muncul, serigala monster bersayap 2. Itu menatap Tan Yun dengan ngeri dan melihat 3 mayat tidak jauh dari waktu ke waktu. Berikan padamu, makanlah. Tan Yun melambai, cincin alam semesta pada 3 mayat meroket ke cincin alam semesta Tan Yun. Serigala iblis bersayap ganda berukuran 10 meter membentangkan sayapnya dan terbang di samping Tan Yun. Setelah dengan cepat menelan tubuh Lin Ji ke perutnya, dia dengan cepat terbang dengan 2 mayat di mulutnya. Sosok Tan Yun berkedip beberapa kali, muncul di depan Mu Menggu dan Luo Fan yang masih kaget dengan tantangan lompatan dan pembunuhan Tan Yun. Saudara Tan, Xian, kenapa kamu begitu kuat dalam melompati tantangan? Luo Fan tidak berani mempercayainya setelah dia merasa lega. Mu Meng menjilat kepalanya sedikit, menatap suaminya dengan kagum. Tiba-tiba, Mu Meng panik. Apa yang harus dilakukan? Kamu membunuh 3 orang, Diaken Han dari Aula Disiplin, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bodoh kecil, jangan takut. Tan Yun memegang wajah panik Mu Meng di kedua tangan, dan berkata, menurut celah dalam aturan, saya dapat mengatakan bahwa mereka bertiga mengandalkan kekuatan mereka untuk menangani 3 tingkat pemurnian jiwa. Tergerak untuk membunuh. Adapun Han Yong, dia benar-benar berani menggerakkanku, maka dia hanya akan menemui jalan buntu. Mendengar Tan Yun berkata begitu, Mu Mengki dan Luo Fan merasa sedikit lega. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya segera menyebabkan hati keduanya menggantung lagi. Tan Yun menyipitkan matanya, kakak Luo, bawa aku untuk menemukan Pang Tong, dia akan dibunuh hari ini. Pada saat ini, Tan Yun tampak seperti pembunuh gila. Dia ingin mengambil inisiatif untuk tidak hanya membunuh Pang Tong, tetapi juga membunuh semua orang yang mempermalukan Mu Menggu selama ketidakhadirannya. Adapun konsekuensinya, Tan Yun tidak terlalu memikirkannya. Bab 497 sangat konyol. Saudara Tan Xian, kamu tidak bisa gegabah. Pang Tong memiliki kekuatan pemurnian jiwa tingkat ke-7, dan dia masih murid dari Penatua keempat. Luo Fan cemas. Mu Meng bergema dengan cemas, kakak senior Luo benar. Jika kamu mengambil inisiatif untuk membunuh, kamu akan melanggar aturan. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, mengcah, saudara Luo, jangan khawatir, saya punya perhitungan sendiri. Itu dia, saudara Luo memimpin. Melihat bahwa hati Tan Yun telah diputuskan, Luo Fan mengaku, oke, aku akan mendengarkanmu dari Tan Xian. Setelah itu, Luo Fan mengendarai perahu roh dengan Tan Yun dan Mu Mengki, dan terbang menuju domain lembah peri keempat 60.000 mil jauhnya, di bawah kendali 4 tetua.
1,5 jam kemudian, matahari terbenam-terbenam, matahari terbenam seperti darah. Luo Fan mengendarai perahu roh dan terbang ke bawah, di luar lembah peri yang indah. Tan Yun, dengan niat membunuh yang menakjubkan, melirik larangan Pangtong Immortal Valley dengan jijik. Dia tidak mencabut larangan itu, tetapi memandang Luo Fan dan berkata, "Saudara Luo, panggil dia." Oke, Luo Fan memikirkan adegan dipermalukan dan dipukuli oleh Pang Tong tadi malam. Dia segera berteriak dengan mata merah, "Pang Tong, keluar dari sini." Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah suara yang mengandung niat membunuh tiba-tiba keluar dari lembah peri. "Haha, Luo Fan, aku pikir kamu berani, tapi berani memarahiku." Segera, ketika tirai cahaya dilarang berkedip di pintu masuk lembah peri, ketika seorang pemuda jangkung keluar dari lembah, tiba-tiba, matanya menyala, menatap Mu Meng dengan mata menyipit. Adapun kondisi pemurnian jiwa 3 tingkat, Tan Yun langsung mengabaikannya. "Hah?" Sambil menangis, dia membuka kipas lipat di tangannya dan berkata sambil tersenyum seperti angin musim semi, "Kakakmu, selama kamu mengikutiku malam ini, aku bisa melupakan Luo Fan karena menghinaku barusan, kalau tidak." Terjebak. Suara Pang Tong tiba-tiba berhenti, hanya merasakan sosok di depannya bergoyang, dan kemudian pusing karena rasa sakit yang berapi-api di wajah kanannya, tetapi dia ditampar oleh Tan Yun. Wow, sebelum Pang Tong mendarat, sosok Tan Yun melintas, tangannya dengan kuat menjepit leher Pang Tong dan mengangkatnya. Pang Tong menatap Tan Yun dengan ngeri. Karena dicubit, dia ragu-ragu dan berkata, "Kamu, siapa kamu?" Tan Yun menutup telinga, masih mencubit lehernya dengan tangan kirinya, menatap Luo Fan dan berkata, "Saudara Luo, bagaimana dia memimpin orang untuk menghinamu tadi malam, kamu akan menggandakannya sekarang." "Oke, Tan Xiandi." Setelah Luo Fan menjawab, matanya merah, dan cincin alam semesta berkedip hitam, memegang cambuk hitam panjang, dia keluar dari Pang Tong Sanzang, "Nama keluarga Pang, hari ini aku akan membiarkanmu mencoba dicambuk." Rasanya memanggil. Luo Fan melambaikan tangan kanannya dan cambuk itu mengarah ke Pang Tong seperti ular hitam. "Berhenti berjuang, kamu akan mati sedikit lebih baik." Suara iblis Tan Yun, tanpa jejak emosi, terdengar di telinga Pang Tong. Pang. Cambuk Wu menghantam tubuh Pang Tong, dan tiba-tiba kulit di dadanya pecah-pecah. "Ah!" Pang Tong menjerit, tiba-tiba, cincin Qian Kun di tangan kanannya menyala, memegang pedang terbang dan menusuk Tan Yun di belakangnya, "Tidak peduli siapa kamu, aku ingin kamu mati." Retakan. Tan Yun mencubit leher Pang Tong dengan tangan kirinya, dan membalikkan tubuhnya ke samping dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, tangan kanannya terulur dan memegang pergelangan tangan Pang Tong, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, merobek seluruh lengannya. "Tidak!" Pang Tong menjerit menakutkan, "Siapa kamu? Mengca adalah wanitaku, menurutmu siapa Lao Su itu?" Tan Yunyin menginjak kaki kiri Pang Tong saat dia berbicara. "Mungkinkah kamu Tan Yun?" Pang Tong berteriak tak percaya, "Apakah kamu tidak mati? Mengapa kamu masih hidup? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Tan Yun mencibir, "Saudara Luo, beri aku pukulan keras." "Papa." Luo Fan terus menari dengan cambuknya yang panjang. Setelah beberapa napas, dia menarik kulit dan daging Pang Tong, lalu membanting pipi Pang Tong dengan keras. Setiap cambuk membawa seikat bunga darah. Setelah beberapa saat, Pang Tong telah dipukuli dan kehilangan penampilan aslinya. "Tan Yun, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah murid dari 4 tetua. Kamu sudah mati untuk memperlakukanku seperti ini." Pang Tong marah. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi aku tahu kamu sudah mati. Apa yang kamu berani mengalahkan ide wanitaku? Apa yang kamu lakukan?" Kaki terputus. Kaca. Dengan itu, Tan Yun menendang dan mematahkan kaki Pang Tong. "Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku tidak akan berani lagi." Pang Tong terkejut, dan gumpalan cairan kuning keluar dari selangkangannya. Mata Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun yang dalam bersinar dengan cahaya merah, dan ketika dia bertemu Pang Tong, ekspresi Pang Tong menjadi kusam. Tan Yun melihat kembali ke Luo Fan, dan berkata sambil berpikir, "Di mana kebanyakan orang di portal abadi kita?" Luo Fan berkata tanpa ragu, "Karena ada gulungan bintang bulan ruang waktu yang dipasang di dojo ruang waktu untuk menyediakan murid-murid pil abadi kita untuk berkultivasi. Ada kebanyakan orang di sana pada hari kerja."
Setelah Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dia melihat kembali ke Pang Tong dan berkata dengan dominan, kamu segera pergi ke dojo ruang waktu, di depan semua orang, berteriak 3 kali bahwa Mu Meng adalah wanita Tan Yun. Kamu memberitahu semua orang, yang berani memperhatikan mimpi lagi, kamu milik mereka setelah mereka keluar dari lapangan, dan kemudian meminta maaf, mengerti? Dipahami. Pang Tong mengangguk berat. Turun. Setelah Tan Yun melepaskan Pang Tong menawarkan pedang terbangnya, menaiki pedang terbang itu, dan menembak ke arah dojo ruang dan waktu. Space Time Dao Chang dibangun di ranah rahasia Pilfest Cells, di lembah peri di timur laut, menempati area seluas 10 mil. 1 jam kemudian, malam semakin pekat, dan bulan terbenam di langit. Pada saat ini, dapat dilihat secara samar bahwa di dojo ruang waktu, seorang murid Venapil yang terkenal, beberapa memiliki percakapan yang baik, beberapa bertukar pengalaman kultivasi dan pengalaman alkimia mereka. Pada saat ini, tiba-tiba, 3 teriakan berturut-turut jatuh dari langit. Semuanya, Mu Meng adalah wanita Tan Yun. Meng Meng adalah wanita Tan Yun. Petik 2 titik titik titik. Ini wanita Tan Yun. Tapi aku, Pang Tong, tidak punya mata, mencoba terlibat dengan suster mudamu. Sialan aku. Kalian yang menyerang ide suster mudamu telah mendengar dengan jelas, cepat keluarkan pikiranmu, jika tidak, akhirnya akan sama denganku. Ribuan murid memandang ke langit, tetapi melihat langit malam, Pang Tong memanjat pedang terbang, dengan awan kekuatan spiritual di telapak tangan kirinya, mengenai alisnya. Ledakan. Kepala Pang Tong hancur, dan mayat itu jatuh dari pedang terbang ke dojo ruang waktu. Ribuan murid, melihat sisa-sisa Pang Tong, tiba-tiba meledak. Apa yang terjadi? Pang Tong benar-benar bunuh diri. Ya, apa yang dia lakukan untuk bunuh diri? Selain itu, Mu Meng adalah salah satu dari 9 wanita cantik di seluruh gerbang peri kita. Tapi siapapun pria yang tidak ingin mengambilnya sebagai miliknya. Apakah Pang Tong bunuh diri? Itu benar, tapi kalian, lihat dia. Kakinya patah dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Apakah seseorang memaksanya untuk mati? Kalau begitu perlu dikatakan, seseorang pasti telah memaksanya. Dia datang ke Tan Yun sebelum dia meninggal. Mungkinkah Tan Yun telah kembali dari kematian? Hehehehe, temanku benar-benar bisa bercanda. Diperkirakan tulang Tan Yun di tanah abadi dimakan oleh monster. Dia masih membangkitkan kentut. Pang Tong ini masih bermain misteri sebelum dia meninggal, mengatakan bahwa dia akan berakhir seperti Mu Meng ketika dia mengatakan bahwa dia akan mengakhiri permainan. Ini benar-benar konyol. Ketika semua orang membicarakannya, pemandangan berikutnya di langit membuat semua orang merasa bahwa rambut mereka berdiri terbalik, dan rasa dingin menyebar dari telapak kaki ke jantung. Bab 498 tidak akan pernah mengecewakanmu. Semua orang menonton, tetapi melihat langit malam, 38 murid laki-laki dari tingkat ke-7 dan ke-8 alam pemurnian jiwa terbang bersama Yujian. 38 orang menginjak pedang terbang dan melayang di atas dojo ruang waktu, berteriak satu demi satu, Mu Mengqi adalah wanita Tan Yun, dan setelah mengatakan bahwa dia tidak boleh terlibat dengan Mu Mengqi, mereka mengayunkan pedang mereka satu demi satu, lain. Buk-buk, 38 mayat jatuh berat di dojo ruang waktu, yang sangat mempesona. Punggung semua murid laki-laki yang hadir dingin, seolah ditelan oleh kutukan yang tak terlihat, dan seolah-olah mereka sedang diawasi oleh sepasang mata kematian yang tergantung di langit berbintang. 38 orang ini adalah semua orang yang ingin memperkosa dan melecehkan Mu Meng berulang kali, dan Tan Yun menemukan mereka secara terpisah dan mengendalikan mereka dengan murid suci. Tan Yun berpikir sangat sederhana, bahkan jika seseorang mencurigai bahwa dia mengendalikan semua orang di masa depan, bagaimana dengan itu? Sekarang orang-orang sudah mati, Tan Yun tidak peduli jika orang lain berpikir bahwa dia yang melakukannya. Yang dia pedulikan hanyalah mengejutkan semua murid dan Mai yang ingin memukuli wanitanya sendiri, tidak lebih. Pada saat ini, ribuan murid mengelilingi mereka. Ketika ditemukan bahwa beberapa murid yang mati adalah murid yang sama dari tetua yang sama, mereka terbang menjauh dari dojo ruang waktu dan memberitahu tetua mereka. Pada saat yang sama, di kedalaman lembah abadi yang berjasa, ada sebuah istana yang ditangguhkan dalam kehampaan, istana berjasa. Disinilah Sen Subing tinggal dan berlatih. Pada saat ini, Tan Yun, Mu Mengqi dan dengan hormat berhenti di depan Sen Subing di aula. Adapun Luo Fan, Tan Yun telah memintanya untuk kembali untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Sebelum Luo Fan pergi,
Tan Yun memberinya 1.000.000 batu roh kelas atas, dan memintanya untuk membayar lebih banyak batu roh dan mencari murid untuk menjaga gerbang gunung sebagai gantinya. Tan Yun juga meminta Luo Fan untuk memberitahu Song Hong untuk menyembuhkan lukanya dengan tenang, dan menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya sebelum mengunjunginya. Pada saat ini, Sen Subing melihat bahwa Tan Yun tidak mati, dan wajah Fananya menunjukkan senyuman. Dia sangat bahagia, dan senyum hari ini adalah pertama kalinya dia memberikan senyuman di hatinya sejak dia memasuki ramuan keabadian. Melihat kembalinya Tan Yun, dia sepertinya melihat dalam waktu dekat, dia akan menghembuskan napas di gerbang abadi Danmai. Jangan frustrasi seperti Anda sekarang. Dalam 3 tahun terakhir, dia sudah muak dengan sinisme para tetua. Tan Yun, kamu akan baik-baik saja ketika kamu kembali. Sen Subing berkata dengan marah, tahukah Anda? Kecuali Kepala Tang dan Tetua kelima, 3 tetua yang paling banyak mengatakan kepada saya adalah bahwa murid Sen Subing adalah yang terendah. Murid Anda memiliki pencapaian alkimia terendah. Murid Anda memiliki kualifikasi terburuk. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa selain Kepala Tang dan Tetua kelima, 37 tetua lainnya semuanya musuh. Sen Subing menjadi semakin marah saat dia berbicara, sehingga matanya yang indah berlumuran darah. Melihat penampilan murid yang lesu dan kesal, Tan Yun merasa sedikit tertekan, dan segera membungkuk dan berkata, jangan khawatir tentang para penatua yang berjasa, para murid pasti akan membiarkan para penatua yang mengejekmu menghadapi skandal. Yang aku inginkan adalah milikmu. Sen Subing menjawab, bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia masih seorang wanita yang menyelamatkan muka. Selama 3 tahun penuh, dia benar-benar tidak berguna, dan tidak dapat mengangkat kepalanya untuk menjadi manusia di Danmai yang abadi. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Tan Yun dengan penuh harap, dan bertanya, saya ingat Anda berkata di kompetisi 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi, bahwa Anda adalah seorang alkemis suci, kan? Iya, Tan Yun mengangguk. Oke, itu bagus. Sen Subing tersenyum, sebulan kemudian, itu akan menjadi kapal pil Sekte Abadi saya. Setiap 10 tahun sekali, para tetua agung dan murid dari para tetua agung akan menjadi pangeran agung dari permainan alkimia. Pada saat itu, saya ingin Anda mewakili domain lembah abadi saya yang berjasa dan menantang 38 murid jenius tetua lainnya. Tan Yun merasa tidak senang. Jadi apa bedanya? Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan sekelompok alkemis hebat. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Sen Subing dan membungkuk dan berkata, para tetua yang berbelas kasih, apakah Anda juga akan bersaing dengan para tetua utama saat itu? Mendengar ini, senyum Sen Subing berangsur-angsur menghilang, dan dia menghela nafas, ya. Tapi saya hanya seorang alkemis tingkat rendah, dan 38 penatua lainnya semuanya berbakat di atas alkimia tingkat menengah. Terus terang, saya berpartisipasi dalam penghinaan saya sendiri, tetapi saya tidak dapat menahannya, saya harus berpartisipasi. Oleh karena itu, hanya jika Anda dapat mengalahkan murid lain dalam upacara akbar alkimia murid, saya dapat menyelamatkan sedikit muka. Petik 2. Sen Subing memandang penuh harap, kamu selalu menjadi murid terbaik di hatiku, kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Tan Yun menganggukkan kepalanya, murid itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Oke, dengan kata-katamu, aku lega. Sen Subing tersenyum sedikit, dan kemudian membuat kembali token identitas murid abadi Danmai untuk Tan Yun, dan kemudian memberikan token tersebut kepada Tan Yun. Lembah peri nomor 8 di lembah peri Meritorious kosong. Lembah ini relatif dekat dengan lembah peri No. 1 Menggu. Mulai sekarang, kamu bisa pergi ke lembah peri nomor 8 untuk berlatih kultivasi, 8 peri dengan tanda identitasmu. Larangan lembah. Juga, Crouching Tiger, naga tersembunyi dari gerbang abadi tidak lebih baik dari sekte dalam. Kamu harus membatasi pekerjaanmu. Jangan sampai ketahuan oleh tetua lain, terutama Lu Yi, tetua keempat gerbang abadi, dan Han Yong, diaken aula disiplin, ingat. Tan Yun mengangguk dan berkata, murid itu ingat. Yah, aku ingat pergi ke Space Time Dojo untuk berpartisipasi dalam upacara alkimia dalam sebulan. Setelah nasihat Sen Subing, dia melambai kepada Tan Yun dan Mumeng, dan meminta mereka untuk mundur. Setelah keduanya pergi, Sen Subing melangkah keluar dari istana abadi dengan ekspresi sedih, menatap langit berbintang yang luas, bibirnya terbuka sedikit, dan nadanya sedih, sudah 3 tahun sejak perpisahan terakhir dengan guru, kenapa dia tidak datang mengunjungiku?
Tan Yun dan Mu Menggu berjalan di bawah bintang-bintang bergandengan tangan, dan Mu Menggu memandang Tan Yun dengan kagum, mendengarkan Xiao, kamu adalah seorang blockbuster dalam kompetisi alkimia abadi-abadi, dan aku selalu ingin menyaksikan gaya alkimiamu dengan gayaku sendiri, mata, tapi tidak apa-apa sekarang, saya akhirnya bisa melihatnya dalam sebulan. Betulkah? Tan Yun tersenyum cerah, namun, saya tidak akan bersaing dengan murid jenius dari 38 tetua. Ah! Mu Meng mengedipkan matanya, bingung, bukankah kamu baru saja berjanji kepada para tetua yang berjasa untuk memenangkan kehormatan untuknya? Mengapa kamu tidak mengatakan untuk berpartisipasi sekarang? Tan Yun membuang senyumnya, sedikit rasa dingin muncul di sudut mulutnya, Meng, pikirkanlah, bahkan jika aku memenangkan murid-murid itu, aku tidak akan membuat para tetua yang mempermalukan para tetua yang berjasa merasa tertekan. Tujuan saya sangat sederhana. 1 bulan kemudian, saya akan mewakili para tetua yang berjasa dan para tetua lainnya dalam permainan alkimia, dan kemudian menginjak semua tetua untuk membuat mereka tidak berwajah, sehingga para tetua yang berjasa dapat melampiaskan kemarahan mereka. Mu Meng tersenyum, aku suka penampilanmu yang mendominasi, tetapi para tetua semuanya adalah alkemis yang disegani, bukankah kamu hanya seorang alkemis hebat peringkat suci? Tan Yun memandang Mu Meng dengan penuh kasih sayang, dan tiba-tiba mencium keningnya, bodoh kecil, apakah kamu lupa siapa aku? Mereka hanya menghormati Master Alkimia, bahkan kepala alkimia dari pintu suci Venapil tidak layak bahkan memberi saya sepatu di depan saya. Bab 499 Petunjuk Excalibur. Yah, aku percaya padamu. Mu Meng memegang lengan Tan Yun, mempesona. Tan Yun, ayo kita cari Si Yao bersama. Meng Chao, ayo pergi ke Si Yao. Keduanya berbicara pada saat yang sama dengan hati yang jernih. Oke, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, Meng, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu nanti, ayo kita bicara sambil berjalan. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh yang membawa Mu Meng, melayang ke udara, dan terbang menuju bagian luar Pilves Cell. Di perahu roh, Tan Yun bersandar di dinding perahu, dan memeluk Mu Mengqi, yang sangat menawan, dan bertanya, Mengqi, apakah kamu kenal Mu Gufeng? Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun jelas merasakan tubuh Mu Meng bergetar. Mu Meng memandang Tan Yun dengan aneh, dia adalah leluhur dari keluarga Mu saya. Dia meninggal 70.000 tahun yang lalu. Bagaimana Anda mengenalnya? Tan Yun tiba-tiba datang ke roh, Mengca, kamu tidak tahu apa-apa. Saya bertemu mantan bawahan saya di Abyss of the Burying God, dan saya menemukan 4 pedang besar lagi, ditambah Huo Wu memiliki 5. Namun, saya belajar dari mulut immortal bahwa 80.000 tahun yang lalu, bukan God Burying Abyss yang pergi sendirian ke Eternal Xianzong Patriarch. Pada saat itu ada 10 orang bersamanya, di antara mereka adalah leluhur keluarga Mu Anda. Pada saat itu, Master Eternal Xianzong, dan 11 leluhurmu dari keluargamu, mengambil 6 pedang ilahi Hongmeng dan 1 pedang ilahi Hongmeng. Saya hanya mengkonfirmasi bahwa pedang ilahi Hongmeng ada di Istana Abadi Jiwa Ilahi, dan keberadaan 6 pedang ilahi Hongmeng lainnya ada di tangan 10 orang lainnya. Namun, karena leluhur-leluhurku pernah menantang dan mengalahkan leluhur abadi-abadi dan leluhur-leluhur Istana Jiwa Abadi, karena leluhur-leluhur abadi dan jiwa leluhur-leluhur istana masing-masing dapat memperoleh 1 pegangan, kurasa leluhur-leluhurku juga mendapatkannya. Tepat di klan saya. Adapun tangan siapa 5 pegangan lainnya jatuh, aku tidak tahu. Mendengar ini, Mu Meng menekan bibirnya, air mata berkilau di matanya yang indah. Tan Yun, Tang Xun harus memiliki 2 pedang sucimu. Melihat kesedihan Mu Meng, Tan Yun memeluknya dan berkata, kamu bilang, apa yang terjadi? Iya, dengarkan aku perlahan berbicara denganmu. Mu Meng menjilat wajahnya dengan bunga pir, dan pikirannya kembali ke 10 tahun yang lalu, tersedak oleh isak tangis. Ayah Kaisar pernah berkata bahwa leluhurku Mu Gufeng dari keluargamu, 80.000 tahun yang lalu, dan kekuatan besar yang bermarga Tang, masing-masing memanen senjata ilahi di pegunungan Tianpu. Ayah Kaisar juga mengatakan bahwa mungkin saja Tang Yongsheng adalah keturunan dari nama keluarga Tang Daneng. Untuk mendapatkan artefak keluarga Mu saya, dia memimpin orang-orang ke kota kekaisaran kami malam itu dan membunuh ayah kaisar saya untuk membuat saya kehidupan dan kematian ratu tidak diketahui. Akhirnya, Tang Yongsheng mengubah dinasti suci Mu Feng menjadi dinasti suci Tang Xun. Oleh karena itu, aku merasa bahwa artefak di mulut ayahku seharusnya adalah pedang suci dari tanah abadi.
Mendengar ini, Tan Yun memeluk Mumeng erat-erat ke dalam pelukannya, dan berkata dengan keras, gadis konyol itu tidak akan menangis. Suatu hari, aku akan membalaskan dendammu bersamamu, menghancurkan dinasti suci Tangzun, dan menyelamatkan ibumu. Iya, Mumeng meringkuk dalam pelukan Tan Yun dan berkata dengan ekspresi panik, Tan Yun, apakah menurutmu ratu ibuku masih hidup? Iya, itu harus. Tan Yun menghibur. Tan Yun, kamu pernah berkata, apakah benar kita akan menikah? Setelah ibuku diselamatkan, air mata Mumeng menetes. Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata dengan tatapan kerinduan, pada saat itu, aku akan membiarkan ibumu berjanji untuk menikah secara langsung. Wajah Mumeng penuh dengan kebahagiaan, senang memilikimu. Titik titik titik. 1 jam kemudian, di Haixi, malam sudah gelap. Penatua kelima Chen Suyue datang ke istana pelayanan berjasa untuk mengunjungi Shen Subing. Shen Subing dulu adalah muridnya, dan sekarang dia tahu bahwa kehidupan Shen Subing di Xianmen tidak mudah, jadi dia berbicara dengan Shen Subing. Apa yang dibicarakan kedua orang itu secara alami sebulan kemudian, tentang permainan-permainan pil para tetua dan murid. Chen Suyue meraih tangan Shen Subing dan berkata, Subing, besok aku akan mengirim muridku Dong Fei ke pintumu, dia adalah alkemis hebat peringkat suci. Sebulan kemudian, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi dansu sebagai muridmu, dan kamu tidak akan kalah terlalu parah, membuat orang tertawa. Shen Subing berterima kasih, dan dengan sopan menolak, 5 tetua, saya tahu bahwa di antara para tetua ini, selain Kepala Tang, Anda adalah satu-satunya yang memperlakukan saya dengan baik, tetapi saya benar-benar tidak harus melakukannya. Jika Anda melakukan ini, bahkan jika Dong Fei menang, yang lain akan tetap tertawa. Bagiku, bagaimanapun, di antara 39 tetua kami, pencapaian alkimia saya adalah yang terendah. Setelah mendengar ini, Chen Suyue menyemangati, Subing, Anda tidak bisa disalahkan. Anda baru saja memasuki gerbang abadi selama 3 tahun. Tidak malu untuk bersaing dengan alkimia kami. Di masa depan, saya yakin alkimia Anda akan melampaui mereka yang membencimu cepat atau lambat. Sesepuh. Iya, Shen Subing berkata sedikit, omong-omong, tetua kelima, untuk memberitahu Anda kabar baik, murid saya yang paling terhormat Tan Yun tidak mati, tetapi dia kembali hari ini. Apa? Chen Suyue tampak terkejut, dan segera tersenyum, kamu gadis, aku harus meminta bantuanku. Ternyata Tan Yun kembali. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Dia adalah seorang alkemis suci. Shen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, iya. Dengan dia, hatiku terasa jauh lebih mudah. Chen Suyue berkata tanpa daya, Subing, kamu tidak boleh terlalu senang terlalu dini, aku mendengar bahwa Lu Yi, dan beberapa murid tertutup para tetua, telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat rendah belum lama ini. Shen Subing tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia berpikir bahwa para murid dari para tetua lainnya memiliki pencapaian tertinggi dalam alkimia, sama seperti Tan Yun adalah seorang alkemis hebat dari peringkat suci. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada murid yang akan memasuki alkemis tingkat rendah, jadi Tan Yun memenangkan kejuaraan tidak ada harapan. Pada saat yang sama, Tangzun Immortal Mountain, Tangzun Immortal Hall, aula ini adalah kediaman Tang Xinying, kepala dan Mai abadi. Pada saat 3 teknik pil sekte abadi kuno dari Eternal Xianzong dibandingkan, Tan Yun memberi Tang Xinying pil Yan Yan Yazun tertinggi. Setelah meminumnya, dia sekarang terlihat seperti tahun kapulaga. Sekarang ada 9 wanita cantik di 9 kapal gerbang abadi, termasuk Mu Mengyao, Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Shen Subing, dan tentu saja dia juga. Dia bukan hanya kepala Danmai yang abadi, tetapi juga identitas yang hanya diketahui oleh Murong Sishi, satu-satunya putri di dinasti Tangzun saat ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu di aula utama berdiri di depan Tang Xinying dengan hormat, Putri, Tuan Suci memerintahkan budak tua itu untuk datang dan memberitahu Anda, biarkan Anda melakukan segala yang mungkin dalam 100 tahun untuk menyelamatkan kamu. Pedang suci yang diperoleh di Gat Burying Abyss telah diperoleh. Alis Tang Xinying yang berkerut berangsur-angsur terbentang, matanya yang indah menunjukkan warna tegas, kamu kembali dan beritahu ayahku, aku tidak akan mengecewakannya. Tidak hanya pedang ilahi milik dinasti suci Tangzun kita, tetapi juga ngarai meteorit. Setiap harta akan menjadi dinasti suci kita. Yah, bagus sekali, sang putri berhati-hati,
budak tua itu kembali ke dinasti suci dulu. Orang tua itu berkata dengan hormat, bab 500, tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Iya, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu keluar dari alam rahasia Huangfu. Setelah Tang Xinying memerintahkan seseorang untuk mengirim orang tua itu pergi, dia menatap langit berbintang dengan ekspresi kekaguman di matanya. Ayah, Kaisar memiliki visi jangka panjang. Ketika keluarga Tang saya belum menghancurkan dinasti suci Mu Feng, dia mengatur saya di dinasti suci Huangfu. Cepat atau lambat, keluarga Tangku akan mengambil kembali semua yang hilang. Pada saat yang sama, semua penatua Venapil abadi mengetahui tentang 39 murid hari ini termasuk Pang Tong, yang bunuh diri di dojo ruang waktu. 39 murid adalah murid di bawah 4 tetua Lu Yi, penatua kedua, penatua ketiga, penatua ke-6, 9 penatua, dan penatua 16. Keenam penatua sangat marah dan memanggil bawahan mereka di Aken semalaman, dan mereka memberitahu di Aken dari aula disiplin tentang berita, Han Yong, biarkan bawahan mereka menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ketika Han Yong mengetahuinya, dia pergi ke dojo ruang waktu semalaman untuk memeriksa mayat 39 orang mati, berharap menemukan beberapa petunjuk. Keesokan harinya, dini hari, Vena Pintu Abadi, Lembah Abadi Murong, Istana Abadi Murong. Sinar matahari kemasan menyinari bagian luar kuil, seorang wanita dengan bulan tertutup dan malu. Wanita itu mengenakan gaun merah muda setinggi langit-langit yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang, dan pinggangnya tak tertahankan. Dia seperti malaikat yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke dunia fana. Untuk beberapa alasan, selalu ada jejak depresi di matanya yang indah. Wanita dengan rok merah muda adalah Murong Sishi, yang pernah menjadi kepala kapal pintu dalam dan sekarang menjadi 18 tetua kapal Xianmen. Wow, sosok hantu jatuh dari langit dan berubah menjadi wanita tua. Dia membungkuk pada Murong Sishi dan berkata, Nona, budak tua itu punya sesuatu untuk dilaporkan. Baiklah, masuk dan bicara. Murong Sishi berbalik dan memasuki aula peri, dan wanita berusia 90 tahun itu buru-buru mengatur penghalang kedap suara setelah memasuki aula peri. Nona, menurut penyelidikan budak lama, tadi malam, peziarah penjaga dinasti suci Tang Xun, sebagai budak keluarga Tang Xinying, memasuki Huangfu Shengzong, dan di tengah malam, dia meninggalkan Shengzong lagi. Mata keruh wanita tua itu berkedip, budak tua itu menebak bahwa kemungkinan besar, wali peziarah datang untuk menemukan Tang Xinying, dan itu terkait dengan pedang ilahi yang didapat leluhur Huangfu Shengzong di jurang dewa yang terkubur. Petik 2. Mendengar ini, Murong Sishi mengerutkan kening, dan terdiam sejenak. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Yah, begitu, kamu bisa mundur." Budak tua itu pensiun. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa, seperti gumpalan asap menghilang tanpa jejak. Bibir Murong Sishi mengangkat seringai menawan, Tang Xinying, putri Tang Xun Shengchao. Huff, selain kamu, berapa banyak orang yang bersembunyi di Huangfu Shengzong sepertiku, untuk pedang suci, untuk harta karun di ngarai meteorit. Pada titik ini, senyum Murong Sishi menjadi lebih dingin. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung, semua harta sekte suci Huangfu akan menjadi milik keluarga Murong saya. Selama keluarga Murong saya mendapatkan segalanya dari Huangfu Shengzong, saya akan memiliki kesempatan untuk kembali melihat semua orang di benua Tianpui dan membiarkan semua orang menyerah di depan keluarga Murong saya. Keluarga Murong saya cepat atau lambat akan kembali ke masa kejayaan zaman kuno. Dari kata-kata puisi Murong, tidak sulit untuk membayangkan bahwa keluarganya adalah keluarga yang kuat di zaman kuno. Seperti yang dia katakan, karena Huangfu Shengzong telah berangsur-angsur turun dari masa kejayaannya hingga menurun, berapa banyak tetua, kepala suku, dan bahkan barang antik tua yang agung di Shengzong, menyembah Huangfu Shengzong, bukan untuk tujuan Huangfu Shengzong yang kuat, tapi menunggu hari ketika Huangfu Shengzong terpecah. Menurut Murong Sishi, di Huangfu Shengzong hari ini, ada istana keabadian jiwa, sekte abadi-abadi, 4 orang bijak agung, dan mata-mata keluarga pertapa. Hati orang yang tidak dapat diprediksi, hal-hal yang tidak dapat diprediksi, adalah gambaran sebenarnya dari Huangfu Shengzong hari ini. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Xianmen Qi di depan gerbang gunung. Tan Yun menjelaskan kepada 2 murid yang menjaga gerbang gunung alasan memasuki Qimai, dan kemudian mendaftar untuk dicatat.
Baru kemudian kedua murid itu membuka alam rahasia Kimai dan memasukkan Tan Yun ke alam rahasia. Tentu saja, Tan Yun sudah dengan sopan menanyakan tetua Zhong Wuxiao yang mana sebelum memasuki misteri perangkat dan pembuluh darah, dan di mana lembah kultivasi peri. Tan Yun mengendarai perahu roh, dan setelah terbang selama 3 jam dalam pemandangan alam rahasia yang menakjubkan, dia melihat lembah peri Zhong Wuxiao, dan kemudian mengendarai perahu roh turun di luar lembah peri. Setelah berteriak, saya menemukan bahwa Zhong Wuxiao tidak ada di sana. Pada saat ini, di lembah abadi di seberang lembah abadi Zhong Wuxiao, bayangan biru berkedip dan berubah menjadi Gongsun Ruoxi dengan gaun biru. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, dia tidak banyak berubah. Dia masih cantik alami tanpa Vendai. Pada saat yang sama, karena kecantikan alaminya, dia dikenal sebagai salah satu dari 9 wanita cantik, dan dia cukup populer di nadi dongeng. Murid laki-laki mengaguminya. Pada saat ini, matanya yang indah terbuka lebar, melihat sosok yang dikenalnya di samping Mu Mengqi, dia tiba-tiba menggosok matanya, dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak menatap matanya, ada kilatan kerinduan di matanya, dan dia mengerang pelan, Tan Yun, apakah itu kamu? Mendengar ini, Tan Yun perlahan berbalik dan menatap Gongsun Ruoxi, yang sudah merupakan tahap kedua dari Soul Refining Realm. Ada tampilan yang menakjubkan di matanya, dan dia tersenyum, saudari Gongsun, lama tidak bertemu. Ini benar-benar kamu. Gongsun Ruoxi Liying meninggal dalam sekejap, disertai dengan semburan aroma tubuh wanita yang unik, muncul di depan Tan Yun, dan berkata dengan gembira, kamu tidak mati, itu benar-benar hebat, aku. Kakakku Xiao akan sangat senang mengetahui bahwa Anda kembali. Tan Yun, ada apa? Kapan kamu kembali? Bagaimana kamu meninggalkan tanah abadi? Setelah pertanyaan itu, Gongsun Ruoxi melangkah maju dan meraih lengan kanan Mu Mengging, dengan tatapan persahabatan. Ini memang kasusnya. Setelah percobaan di tanah abadi, Gongsun Ruoxi dan Mu Mengbo, Sue Ziyan, Huang Futingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Luren, Baili Longtian, dan Xiao Qingxuan menjadi teman dekat. Selama 3 tahun ini, mereka tidak banyak bersama. Kemudian, Tan Yun memberitahu Gongsun Ruoxi bahwa setelah dia meninggalkan Abyss of Burying the Gods, terowongan ruang waktu telah ditutup, jadi dia bersembunyi di Tibet dan lolos dari gelombang binatang buas. Baru pada saat itulah dia mengikuti murid-murid pencobaan di tanah abadi ini dan kembali. Zhongmen, setelah mendengar ini, Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, kamu pasti datang ke Xiao. Dia baru saja dipanggil ke istana abadi Murong oleh guru. Mengapa kamu tidak menunggunya di lembah periku dulu, dan aku akan menemukannya, kembali. Petik 2. Tan Yun segera setuju, jadi dia dan Mu Meng mengikuti Gongsun Ruoxi ke lembah perinya. Setelah Gongsun Ruoxi mengatur keduanya di lobi pavilion, dia tersenyum dan berkata, Tan Yun kembali. Ini adalah berita bagus. Saya akan mengirim seseorang untuk memanggil Ziyan, Bingbing, Qingxuan, dan Huang Fu untuk mendengarkan angin. Ayo, ambillah debu untuk Tan Yun. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Gongsun Ruoxi dengan gembira berlari keluar dari pavilion dan berjalan langsung keluar dari lembah peri. 10 junior direkrut. Masing-masing dari mereka memberi mereka 10.000 batu roh tingkat menengah dan meminta mereka untuk pergi dan memberitahu Sue Ziyan dan yang lainnya. Dia pergi ke Murong Xiandian secara pribadi untuk menemukan Zhong Wuxiao.